hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi nih dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online pada tanggal 7 Februari 2021. Gak kerasa ya adik-adik, hari ini udah masuk bulan kedua di 2021, yang berarti kita udah 11 bulan ibadah online di rumah dari bulan Maret 2020. Wah, betul banget Kak. Kakak-kakak berharap adik-adik semua tetap setia ya untuk ikut ibadah dan mengerjakan aktivitas walaupun kerjanya di rumah aja nih. Kakak-kakak juga mau ingetin ke adik-adik kalau ini semua terjadi karena Tuhan saja ya. Karena ini semua nggak bakal terjadi kalau cuma kebetulan aja. Betul banget nih Kak. Nah adik-adik sekarang kakak-kakak mau ngenalin nih petugas pada hari ini. Ada Kak Tommy di bagian gitaris, ada Kak Daniel di bagian kajonis, dan liturgos ada Kak Nadia dan Kak Dayu. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita angkat lagu pujian yang pertama, Bermacam-macam Anak. Jangan lupa pakai gaya ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, bermacam-macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Wah, gimana nih adik-adik? Udah seger belum nih? Kayaknya masih belum ya. Kita angkat satu pujian lagi adik-adik. Kita nyanyi Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, untuk masuk ke dalam ibadah, kita mau bersaat teduh ya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita kan sudah bersaat teduh nih. Kakak berharap adik-adik bisa tetap berdiri dengan posisi yang baik ya. Adik-adik, kita harus selalu berani dalam mendengarkan perkataan Tuhan ya, agar kita bisa menjadi orang yang bijaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kata lagu tiap orang yang mendengar. Mari kita angkat pujian ini dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana.
adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri ya. Kita mau berdoa pembukaan nih. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari. Pada saat ini Tuhan, kami ingin beribadah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, kita mau membaca Mazmur Pujian. Siapkan Alkitabnya ya. Mazmur Pujian hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 17 sampai 20a. Udah ketemu belum adik-adik? Kalau belum ketemu atau susah nyarinya, boleh loh minta tolong sama orang-orang yang mendampingi adik-adik. Nah, udah ketemu kan? Mazmur 34 ayat 17 sampai 20a, yang begini bunyinya. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 17 sampai 20. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikian Mazmur kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, dari Mazmur tadi kita bisa menyimpulkan adik-adik kalau Tuhan Yesus mau dan selalu mendengar seruan anak-anaknya adik-adik, yaitu kita semua ini. Jadi kita harus belajar untuk mau selalu mendengarkan perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, betul banget tuh adik-adik, kita harus selalu mau mendengarkan firman sama perintah Tuhan ya. Maka dari itu, mari kita angkat satu lagu lagi dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila Kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk adik-adik yang sudah bisa menulis, bisa menyiapkan pensil dan alat tulis lainnya seperti pulpen, juga kertas ya, untuk mencatat firman yang didengarkan nanti. Lalu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dengerin firman Tuhan yuk. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pelayanan anak PIB Shalom Depok. Nah, pada pagi hari ini, adik-adik, kita bersyukur kita sudah boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, dan pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan juga mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik sudah pegang Alkitabnya? Ayo, siapa yang belum? Kakak tunggu hitungan 5. Adik-adik udah bawa Alkitabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang Alkitabnya udah di tangan? Udah ya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sebelum kita membaca, kita akan berdoa. Adik-adik ingat Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ayo kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan boleh pimpin kami, lindungi kami dalam tidur kami tadi malam.
Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan bersabda terhadap kami dan memberikan kepada kami pengertian untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Tidak hanya mengerti, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang katakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik terkasih, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik ingat nggak tadi yang dibaca? Apa yang adik-adik dengar? Tuhan Yesus lagi ngapain adik-adik? Tuhan Yesus lagi naik ke atas gunung. Nah, adik-adik, ngapain sih Tuhan Yesus ke atas gunung? Apakah dia mau lihat pemandangan yang indah? Ya kan? Kayak kita naik ke Gunung Bromo. Kita mau lihat sunrise, terbitnya matahari. Apakah begitu adik-adik? Tidak ya, Tuhan Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Adik-adik rajin gak berdoanya di rumah nih? Ya kan? Nah, Tuhan Yesus aja rajin berdoa. Kita pun juga harus rajin berdoa ya adik-adik ya. Nah, waktu Tuhan Yesus naik di atas gunung, dia ditemani oleh murid-muridnya. Ada berapa murid-murid Tuhan Yesus? Sebenarnya ada 12. Nah, tetapi yang menemani Tuhan Yesus naik ke atas gunung hanya 3 orang. Siapa-siapa ayo namanya bisa sebutkan? Yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Betul. Sekarang kakak tanya lagi, siapa nama murid Tuhan Yesus yang menemani Tuhan Yesus naik ke atas gunung? Ayo sebut. Petrus, betul. Yohanes dan Yakobus. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di atas gunung adik-adik, tiba-tiba wajah Tuhan Yesus itu berubah. Bajunya juga menjadi putih berkilauan. Ya adik-adik ya, kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus itu sungguh besar kuasanya, sehingga ia dimuliakan oleh Bapanya di surga. Ya, dia menjadi sosok yang begitu mulia, yang begitu kuasa dan hebat, ya, sehingga mukanya berubah menjadi sesuatu yang bercahaya, begitu pula bajunya putih berkilauan. Luar biasa ya adik-adik. Ketika sedang berdoa, ya adik-adik, tampaklah 2 orang yang menemani Tuhan Yesus, yaitu Bapak Musa dan Bapak Elia.
Adik-adik yang sudah pernah mendengar kisah Bapak Musa dan Bapak Elia, ini adalah dua sosok Bapak yang begitu luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar orang Israel, ya. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, kemudian pada saat Tuhan Yesus berdoa, ketiga muridnya saat itu sedang tertidur adik-adik, ya. Nah, tetapi ketika mereka bangun, mereka menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah ditemani oleh dua orang itu, ya. Kemudian Petrus bilang gini nih adik-adik sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku sungguh bahagia melihat betapa Engkau dalam kemuliaan-Mu, ya. Nah, kemudian Petrus mengatakan, bagaimana kalau kami mendirikan 3 kemah, satu buat Tuhan Yesus, satu buat Bapak Musa, dan satu buat Bapak Elia, ya. Tetapi ketika Petrus sedang berkata demikian, tiba-tiba awan datang menaungi mereka. Waktu awan datang menaungi mereka, Bapak Petrus dan kedua temannya langsung ketakutan, gemeteran. Ih, apa ini ya? Tiba-tiba ada awan datang menaungi mereka. Dan ketika awan itu datang, ada lagi nih suara terdengar dari dalam awan itu. Suaranya berkata apa adik-adik? Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu suaranya siapa ya adik-adik? Ya, itu adalah suara dari Bapa di surga. Bapa di surga mengatakan, inilah itu maksudnya Tuhan Yesus inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah adik-adik, berarti kita pun harus mendengarkan Tuhan Yesus, karena itu Bapa di surga yang menyatakannya, ya. Bapa di surga bilang kita harus mendengarkan Tuhan Yesus, mendengarkan kehendaknya. Nah adik-adik, kehendaknya itu berarti kemauannya Tuhan Yesus. Bisa kita tahu dari mana sih kehendaknya Tuhan Yesus? Kehendaknya bisa kita baca di dalam Alkitab adik-adik. Jadi jangan pernah bosen baca Alkitab, ya. Jangan baca komik melulu, jangan main HP melulu, ya adik-adik. Tapi usahakan setiap hari kita baca Alkitab. Kalau masih kecil, ya, kita baca aja dulu nih 1 pasal. Kalau pasalnya kepanjangan, baca aja berapa ayat. Tapi kita latihan untuk setiap hari membaca Alkitab, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Nah adik-adik, kalau Tuhan bilang, di 10 hukum Tuhan itu ada salah satu hukumnya yang bilang apa? Jangan mencuri. Oh Kak, saya nggak pernah mencuri kok. Saya jujur kalau ada uang di atas meja punya mama, saya nggak ngambil. Kalau saya ambil, saya pasti minta sama mama. Saya jujur kan Kak? Itu hebat, luar biasa. Tapi tiba-tiba kalau di sekolah nih, oh nih adik-adik nih, Kakak baru ingat. Ini kan lagi sekolah online ya, karena pandemi COVID-19. Nah, terus ada ujian lewat online. Nah, kesempatan nih buat saya nyontek, ya kan? Nah, adik-adik, kan nggak ketahuan guru, Kak, ya kan? Kan saya ngerjainnya di kamar, online, guru nggak ada, cuma ada saya doang di kamar. Ya, kalau guru nggak lihat, saya nyontek deh, Kak. Adik-adik, menyontek itu salah satu bentuk dari yang namanya mencuri. Memang adik-adik nggak mencuri uang mama, tapi mencontek itu adalah salah satu bentuk mencuri adik-adik ya. Kita nggak jujur mengerjakan soal sendiri, ya kan? Terus adik-adik, kalau kita udah belajar untuk tidak mencontek, kita harus terus seperti itu, setia sama tindakan kita, setia sama keputusan kita untuk tidak mencontek adik-adik ya. Jadi jangan besok kalau digodain temen, ih ngapain kamu jujur, ya kan? Mumpung online, kamu nyontek aja, nggak ketahuan kok. Nah, adik-adik tetaplah setia, ya, tetap taat
kalau sekarang tidak mencontek, sampai kapanpun jangan pernah mencontek adik-adik ya. Nah itu salah satu mengikuti dan setia kepada kehendak Tuhan. Contoh lainnya nih adik-adik ya, misalnya nih kita lagi COVID-19 belajar di rumah, ya kan adik-adik. Kakak mau tanya nih, ya apakah belajarnya tetap rajin nggak di rumah? Ya, mamahnya marah-marah, mentang-mentang belajar di rumah kamu main HP melulu, ya kan? Nah, apakah adik-adik tetap setia mentaati perintah dari guru maupun orang tua, ya? Bahwa kita tetap harus belajar walaupun cuma di rumah, ya. Jangan mentang-mentang nggak ke sekolah, terus kita malah banyakin main game, ya, gaming ya. Terus main HP, ya, TikTokan, ya. Nggak gitu adik-adik, walaupun di rumah kita tetap belajar ya. Kalau orang tua meminta kita, ingat adik-adik, orang tua itu utusan Tuhan ya, wakil Tuhan buat kita. Tetaplah kita mentaati kehendak Tuhan melalui orang tua kita ya. Kalau disuruh belajar, tetap belajar, setia, tekun tetap belajar, walaupun cuma di rumah ya adik-adik. Nah, kalau besok-besok teman-teman ngajak main, udahlah mumpung kita di rumah, main aja dibanyakin, ya kan? Apakah begitu? Tetap harus punya prinsip, berani. Oh tidak, walaupun di rumah saya tetap punya waktu untuk tetap belajar. Nanti sore ya kita main, tapi ingat, mainnya nggak boleh ngumpul rame-rame, karena sekarang lagi COVID-19, jadi harus jaga jarak ya adik-adik. Kalau bisa nggak usah main dulu, tetap tinggal di rumah. Jangan lupa selalu pakai masker kalau kita pergi keluar ya adik-adik ya. Nah itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat adik-adik dan kita semua. Jadi adik-adik ingat bahwa kita harus menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Pertama itu, kehendak Tuhan didapat dari mana? Dari membaca Alkitab. Yang kedua, tetap setia untuk terus menjalankan kehendak Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi dalam ibadah pelayanan anak minggu depan. Amin. Halo adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak dari majelis? Seru dong pastinya. Nah, hari ini Kak Betran akan membawakan aktivitas untuk kelas TK dan AK, kelas 1, 2, dan 3. Aktivitas hari ini bernama topi mendengar. Alat dan bahannya, yang pertama ada kertas karton, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada double tip, yang keempat ada pensil warna atau krayon, dan yang terakhir ada spidol atau alat tulis lainnya. Cara membuatnya yang pertama, potong karton sesuai dengan ukuran lingkaran kepala adik-adik, kemudian rekatkan kedua ujungnya seperti ini ya. Kemudian buat pola kuping di kertas lainnya dan sisakan ujungnya seperti ini. Tempelkan sisa ujung kuping dengan menggunakan double tip dan satukan dengan topi yang sudah dibuat. Kemudian tuliskan kalimat "Aku mau mendengar" di tengah topi. Seperti ini adik-adik. Adik-adik juga bisa menambahkan hiasan lainnya ya. Setelah selesai, jangan lupa dikirimkan ke WhatsApp Pelkat PA. Kak Betran tunggu ya adik-adik. Dadah.
Nah, gimana adik-adik? Tadi kita udah nyanyi, terus kita juga udah baca Alkitab. Kita juga udah dengerin firman Tuhan kan? Gimana ceritanya? Seru banget dong. Nah, terus kita mau ngapain lagi ya? Yang pastinya sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan dapat disatukan ya adik-adik dengan persembahan mama papa. Nah, setelah dikumpulkan, persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai Sabtu pukul 10 sampai jam 3 sore. Atau bisa ditransfer melalui barcode yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan warta PA ya adik-adik. Warta PA yang pertama, kami segenap kakak-kakak layan PA mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Februari. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak layan ya. Nah, warta PA yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absen kehadiran di IHMP Shalom Depok di kolom komentar di bawah ini ya. Gimana sih caranya? Kakak kasih tahu ya contohnya. Misalnya, Dayu kelas 2 sudah beribadah. Terus kalau belum bisa menulis, adik-adik bisa loh minta tolong mama, papa, oma, opa, atau orang lain yang mendampingi adik-adik dalam beribadah. Nah, mama dan papa ataupun oma dan opa yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini bisa juga loh memberikan kritik dan sarannya. Kami segenap kakak-kakak layan akan menerima dengan terbuka. Bisa melalui WhatsApp grup atau bisa melalui link di bawah ini juga. Nantinya kritik dan saran akan diterapkan di IHMPA selanjutnya. Nah, warta PA yang terakhir, apa sih? Nah, terakhir kakak mau ngingetin adik-adik minggu depan kita tetap beribadah secara online ya di channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi. Jangan lupa ya. Wah kakak-kakak, udah sampai nih kita di penghujung ibadah lagi, berarti kita harus berpisah lagi nih sama adik-adik. Tapi nggak apa-apa ya, semoga firman Tuhan dan pujian yang sudah kita nyanyikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, karena kita udah di penghujung ibadah nih kak, kita mau angkat satu pujian lagi, tapi sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyikan dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku. Adik-adik kekasih, pada pagi hari ini kita sudah beribadah ya. Terima kasih adik-adik sudah datang beribadah bersama kita. Kita sudah apa tadi? Sudah menyanyi ya adik-adik ya. Sudah baca Alkitab, sudah dengar firman Tuhan. Nah sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang maha baik dan maha kasih, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bertemu dengan Tuhan dalam ibadah pelayanan anak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan akan terus ada menemani kami, menolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus ajar kami juga untuk kami selalu setia menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mudah tergoda oleh teman-teman kami yang mengajak kami untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan Yesus berikan kesehatan buat papa kami, mama,
begitu pula kakak dan adik kami, opa, oma, opung boru, opung doli, nenek, dan kakek. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan kepada mereka, karena ya Tuhan, merekalah wakil Tuhan yang selalu menemani kami dan mengajar kami. Berkati kehidupan keluarga kami Tuhan, Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan Yesus berkati juga pendidikan sekolah kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang pintar dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita, sampai selamat hari Minggu kakak ucapkan ya, salam buat papa, mama, kakak, dan adik. Begitu pula buat opa, oma, opung boru, opung doli, eyang uti, eyang akung ya adik-adik ya. Sampai kita ketemu lagi dalam ibadah pelayanan anak GPIB Shalom Depok minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.